Selamat pagi semuanya. Jadi di sini saya Dinda Moiman Afriana Manulan dari Teknik Industri bersama Francine Zevano dari Teknik Industri juga akan menjelaskan Autonomous Drone Delivery System yang ada di mata kuliah berpikir komputasional. Boleh dilanjut. Di sini ada tim dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Dinda Omoiman Afriana Manulang dari Teknik Industri, dan Francine Zevano dari Teknik Industri juga. Next. Oke, baiklah. Saya izin melanjutkan. Jadi, untuk permasalahan yang kita miliki itu adalah kita harus membuat sebuah sistem yang dimana sistemnya itu akan memplanning rute-rute untuk delivery dari drone-drone ini. Nah, sistemnya itu kita harus didasarkan oleh data real time dan juga kita harus memperhatikan waktu untuk deliverynya, energi efisiensinya, dan juga harus dipertimbangkan keselamatan dalam melakukan delivery ini. Jadi untuk hal-hal tersebut kita juga ada hal-hal lain yang perlu diperhatikan kayak misalkan faktor eksternal dari cuaca, air traffic, baterainya berapa, keselamatan dan prioritas dari paket itu sendiri. Nah, dari hal-hal ini kita itu memiliki tiga tujuan utama, yaitu pertama untuk mendapatkan rute terbaik di delivery kita saat kita ingin mengantarkan paket. Yang kedua adalah untuk memprioritaskan keamanan, karena kalau misalkan paket kita tidak aman dan nggak sampai, itu ya percuma juga kita mengirim paket tersebut. Dan yang terakhir adalah untuk mengoptimalisasikan konsumsi energinya. Jadi dalam menggunakan drone ini kita lihat itu bagaimana sih caranya biar baterainya aman atau awet gitu. Nah, dari sini kita juga bisa mendapat hasil dekomposisi yang dimana ada beberapa faktor yang harus kita pertimbangkan saat kita ingin membuat solusi untuk masalah tersebut. Yang pertama itu ada panjang dari rutenya, yang dimana kalau misalkan rutenya itu terlalu panjang, itu juga bakal nggak efektif karena bakal terlalu memakan banyak waktu dan juga banyak energi. Kemudian ada juga obstacle atau kayak rintangan yang bisa menghambat kita untuk mengantarkan drone-drone tersebut, kayak kalau misalkan ada obstacle kayak misalkan pohon, atau kalau misalkan ada traffic udara, dan lain-lainnya seperti itu. Kemudian ada juga baterai dari drone tersebut yang dimana kalau misalkan kita tidak memiliki baterai yang cukup juga akan menghambat untuk melakukan delivery. Kemudian ada juga cuaca yang dimana cuaca itu juga sangat berpengaruh dalam drone kita karena kalau misalkan sedang hujan atau sedang ada badai itu kita nggak bisa melakukan pengantaran drone. Dan yang terakhir itu adalah urgency, yaitu untuk paket-paket yang sifatnya lebih urgent daripada paket-paket lainnya. Jadi paket-paket tersebut kalau bisa diprioritaskan untuk dikerjakan dahulu ketimbang paket-paket yang lain. Dan dengan beberapa faktor-faktor tersebut, kita akhirnya juga bisa membuat sebuah sistem dan solusi untuk masalah ini. Nah, jadi di sini ada pattern dari recognition, yang mana itu adalah sebuah pola dalam satu informasi yang udah kita dapat, yang udah dijelasin sama Francine tadi. Nah, dari pola tersebut, kita dapat mengetahui yang pertama itu pola lalu lintas udara yang berubah tergantung waktu. Artinya, lalu lintas itu dapat berubah tergantung pada waktu atau hari atau musim. Contoh, kalau semisal pagi hari, lalu lintas udara mungkin lebih padat karena banyak pesawat yang berangkat. Yang kedua itu ada cuaca dapat diprediksi berdasarkan data historis, yang mana cuaca dapat diprediksi berdasarkan data cuaca di masa lalu. Contoh kayak kalau cuaca di suatu daerah selalu hujan pada bulan Oktober, maka dapat diprediksi bahwa cuaca di daerah tersebut juga akan hujan pada Oktober di tahun ini. Nah, yang ketiga itu ada rute optimal dapat ditemukan berdasarkan jarak dan kondisi cuaca. Hal tersebut adalah rute yang paling efektif dan efisien dapat ditemukan berdasarkan jarak dan kondisi cuaca. Contohnya itu kayak kalau semisal cuacanya buruk, maka rute yang paling aman dan efektif mungkin tidak sama dengan rute yang paling cepat gitu. Dan yang keempat adalah pola konsumsi baterai meningkat dengan kecepatan dan bobot muatan. Artinya, semakin cepat dan semakin berat muatan yang dibawa, maka konsumsi baterai akan meningkat. Contoh, kalau misal drone membawa muatan yang berat, maka konsumsi baterai akan lebih banyak. Dan kalau misalnya muatannya lebih ringan, maka konsumsi baterainya lebih sedikit gitu. Boleh di next.
Eh, Selanjutnya saya akan menjelaskan abstraction and algorithm, di mana abstraksi itu adalah eh, proses yang memfokuskan hal-hal yang penting dan hal-hal yang tidak relevan atau tidak penting. Kalau dari sini ada beberapa faktor-faktor yang harus kita ketahui. Contohnya itu ada cuaca. Kita harus mempertimbangkan beberapa faktor yaitu cuaca. Kalau misalnya kita membeli drone ini, apakah eh, dia itu akan terbang dalam cuaca yang buruk gitu. Dan yang kedua itu ada baterai. Eh, Baterai, berapa lama drone bisa terbang kalau misalnya kita beli itu. Yang kedua itu ada jarak, berapa jauh drone bisa terbang, apakah jaraknya jauh atau dekat. Yang ketiga, yang terakhir adalah prioritas. Apakah drone itu akan diperlukan fotografi atau hanya untuk hiburan. Nah, faktor lainnya adalah faktor-faktor yang mungkin nggak penting atau tidak relevan ketika kita mempertimbangkan hal tersebut. Contoh, eh, warna dari drone tersebut dan bentuk dari drone tersebut. Kedua hal tersebut itu mungkin tidak terlalu penting dan tidak terlalu relevan ketika kita ingin mempertimbangkan hal itu. Nah, yang selanjutnya adalah algoritma, yang mana adalah di sini ada greedy algorithm, yaitu sebuah metode untuk menemukan solusi terbaik dalam sebuah masalah dengan memilih langkah-langkah yang paling menguntungkan pada saat itu. Kalau dalam konteks ini, memilih rute terbaik itu dapat digunakan dengan tujuan akhir. Yang pertama itu dengan tujuan akhir, yang kedua itu evaluasi kondisi cuaca dan baterai saat itu juga. Yang ketiga adalah pilih rute yang paling dekat, yang paling pendek dan aman berdasarkan kondisi cuaca dan baterai. Yang keempat itu kita ulangi lagi langkah yang pertama sampai yang ketiga sampai tujuan itu tercapai gitu. Sebagai contoh, misal drone harus mengirim paket dari titik A ke B, ada dua rute yang tersedia, maka misal rute A itu jaraknya 10 kilometer, dalam kondisi cuaca baik, baterai 80%, dan rute kedua itu rute B itu dia jaraknya 8 kilometer, kondisi cuaca buruk, maka baterainya 60% gitu. Nah, kemudian saya izin melanjutkan PPT selanjutnya, yaitu ada flowchart yang kita bikin untuk mengenai sistem yang telah kita buat sebagai solusi dari permasalahan tadi. Jadi di sini akan saya jelaskan singkat saja flowchartnya. Pertama kita mulai sistemnya dan kemudian kita akan mendapatkan data real time-nya, yaitu berupa si udaranya, traffic control dari udara itu sendiri, dan juga baterai dari sang drone. Dari tiga hal tersebut kita bisa menentukan hal yang sebaiknya dilakukan, kayak kalau misalnya cuaca lagi buruk ya sebaiknya kita delay dulu deliverynya biar tidak ada kecelakaan. Atau kalau misalkan airspace di suatu lokasi itu lagi banyak traffic, mungkin kita bisa cari tempat lain. Dan kalau misalkan baterainya kita kurang, ya kita bisa antara nge-recharge baterai tersebut atau misalkan kita menggunakan low power saving mode biar lebih awet. Nah, setelah itu kita sudah bisa mempertimbangkan kalau oh, kita udah bisa nih, udah siap untuk melakukan delivery. Akhirnya kita ambillah delivery order yang dimana kita akan memprioritaskan paket-paket yang memang sifatnya urgent ketimbang paket-paket pada biasanya. Kemudian setelah kita menerima paket tersebut, kita juga akan memilih rute yang dimana kita akan mengambil rute yang terbaik menggunakan greedy algorithm untuk menemukan rute apa sih kira-kira yang paling cocok berdasarkan misalkan jaraknya atau misalkan berdasarkan cuacanya dan faktor-faktor lainnya tersebut. Kemudian mungkin dalam perjalanan kita akan menemukan suatu obstacle yang dimana kita juga membuat sistem dimana kalau misalkan ada obstacle, kalau bisa kita hindari dan mencari tempat lain yang mungkin kurang obstacle-nya. Kemudian kita lanjutkan delivery dan akhirnya kita akan sampai pada destinasinya dan di mana sistem itu berakhir. Kemudian di sini juga ada pseudocode yang menjelaskan flowchart tadi secara singkat yang basically ini intinya sama tapi digunakan dalam bahasa pseudocode saja. Nah, kemudian kita memiliki Big O notation. Yang pertama kita akan membahas total complexity yang dimana complexity totalnya itu adalah O n log n. Hal itu didapatkan dari beberapa poin. Yang pertama contohnya adalah real time data gathering.
itu bersifat O1 kompleksitinya karena memang segala hal yang dilakukan untuk mendapatkan data seperti udara, air traffic, dan baterainya itu dilakukan dalam waktu konstan. Jadi tidak perlu ada kenaikan waktu berdasarkan variabel-variabelnya. Kemudian ada juga untuk mengsortir dia itu jenis delivery paket apa yang prioritas atau yang normal, itu kita menggunakan linear search yang dimana sifatnya adalah ON. Karena waktu yang digunakan akan berdasarkan jumlah N, yaitu jumlah paket yang ada. Kalau misalkan paketnya cuma 5 itu akan lebih cepat, dan kalau paketnya 100 misalkan, itu akan lebih lama. Kemudian untuk rute planning, kita menggunakan greedy algorithm yang sifatnya adalah O N log N, yang dimana kita ini biasanya menggunakan yang disebut nearest neighbor approach atau sorting by distance, yang dimana dua hal tersebut memang membutuhkan sifat dari O N log N ini sendiri. Kemudian obstacle detection data avoidance itu juga sama seperti mendapatkan data, itu O1 saja karena itu memang hanya menggunakan sensor yang akan mendapatkan informasi dalam waktu konstan. Dan kemudian yang terakhir adalah untuk menyelesaikan delivery tersebut ke destinasi yang tepat, itu juga sama O1 karena memang melakukan tersebut dalam waktu yang konstan. Kemudian worst case scenario yang bisa kita lihat dalam Big O notation ini. Jadi yang buruk kita bisa lihat itu terjadi di route planning dan juga obstacle detection atau avoidance. Yang dimana route planning itu jika dalam worst case scenario-nya bisa bersifat O n faktorial. Karena kalau misalkan kita menggunakan brute force, metode brute force untuk menentukan rute terbaik, kita akan mengecek satu-satu rute-rute tersebut. Yang dimana itu rumusnya bisa dinotasikan dalam O n faktorial, sehingga itu menjadi worst case scenario yang terjadi kalau kita menggunakan brute force. Kemudian ada juga obstacle detection dan avoidance yang menjadi O n kuadrat, karena kalau misalkan di setiap obstacle itu kita tidak bisa menghindari saja, tapi memang harus mencari rute-rute baru lainnya, maka itu akan membuat sifat dari senario tersebut menjadi O n kuadrat. Nah, selain daripada notasi-notasi tersebut yang sudah saya sebutkan tadi, suatu masalah juga bisa timbul kalau misalkan jumlah n-nya itu besar. Karena selain daripada notasi n yang berubah, kalau misalkan jumlah n-nya itu tambah besar, itu juga akan menjadi masalah. Kayak kalau misalkan kita lihat, yang paling parah ini kan adalah O n faktorial. Kalau misalkan cuma ada 2n, 2 faktorial ya cuma 2 hasilnya. Tapi kalau misalkan kita memiliki paket yang lebih banyak, misalkan kayak 100 atau 1000 paket, itu faktorialnya akan bertambah besar secara signifikan dalam waktu yang singkat. Jadi jumlah N yang banyak juga bisa menjadi salah satu worst case considerations. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Saya harap presentasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa juga menjadi tambahan informasi bagi kita semua. Terima kasih.